Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adit Berbagimu. Kali ini aku bakal buat video tutorial bagaimana sih cara membuat video pembelajaran di channel Adit Berbagimu. Nah, cara ini itu udah banyak banget ditanyain oleh kalian di berbagai video aku sebelumnya. Itu banyak yang komen bagaimana sih cara membuat video pembelajaran seperti itu. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu step by stepnya. Pertama, aku bakal nunjukin media dan aplikasi apa saja yang aku gunakan dalam membuat video pembelajaran. Pertama, tentu saja pasti kita harus butuh laptop ya. Yang kedua, aplikasi presentasi. Biasanya aku cuma pakai PowerPoint, jadi paling gampang kita pakai PowerPoint karena hampir di semua laptop pasti mempunyai Office PowerPoint. Kemudian, aplikasi yang ketiga yang aku gunain adalah aplikasi screen recorder. Di sini kalian bebas mau gunain aplikasi apa saja. Kalau di sini aku pakai QuickTime Media Player karena ini merupakan aplikasi bawaan dari laptop aku. Kemudian yang keempat, ini optional aja ya. Ini kalau misalnya kalian ingin membuat video pembelajaran yang ada hitung-hitungan atau coret-coretannya. Di sini biasanya aku pakai pen tablet yang mereknya Wacom, tapi kalau misalnya kalian membuat presentase biasa yang tidak membutuhkan coret-coretan, kalian tidak usah menggunakan pen tablet ini. Karena di video-video aku sebelumnya juga yang mengenai materi grammar dan bahasa Inggris, itu aku tidak menggunakan pen tablet atau coret-coretan sama sekali. Kemudian yang kelima, yaitu aplikasi gambar. Sama seperti yang media nomor 4, kalau misalnya kalian tidak butuh untuk mencoret-coret ataupun mengerjakan hitung-hitungan, aplikasi gambar ini bisa di skip. Tapi kalau misalnya kalian butuh, aplikasi yang biasa aku gunain itu adalah IPEVO Annotator yang gambarnya seperti begini. Kemudian yang keenam, itu adalah aplikasi edit video. Aplikasi edit video di sini terserah kalian mau pakai apa aja, karena intinya di sini video yang aku buat paling editannya itu cuma menambahkan musik latar belakang dan juga paling mengcrop beberapa bagian yang tidak pas ataupun tidak aku inginkan ada di dalam video tersebut. Nah, step pertama yang harus kalian lakukan pasti membuat materi presentasinya terlebih dahulu. Di sini aku buat di PowerPoint. Di sini aku catain aja materi yang telah aku buat dalam PowerPoint. Jadi buatnya itu seperti biasa aja, cuma di sini backgroundnya mungkin aku ganti dengan background yang sesuai dengan YouTube aku. Kemudian buatlah presentase seperti biasanya, paling aku tambahin animasi-animasi saja. Kayak gini misalnya animasi kapan dia muncul, kapan dia keluar, biar semuanya itu nggak langsung muncul pada saat aku melakukan presentase. Nah, kalau misalnya kalian udah membuat presentase pembelajarannya seperti ini, maka kalian siap untuk melakukan tag video. Kemudian step kedua, kalian tinggal melakukan presentase seperti biasa, yaitu kalian tinggal buka aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk melakukan screen recorder. Di sini aku menggunakan QuickTime Media Player. Ini merupakan aplikasi bawaan dari MacBook. Aku langsung mulai aja screen recordernya. Di sini, ini karena aku udah screen recording ya, jadi udah abu-abu. Nah, kalau misalnya kalian baru ingin mulai screen recording, kalian bisa langsung klik new screen recording. Kalau misalnya udah muncul icon seperti ini, maka kalian pasti udah mulai melakukan recording. Selanjutnya, kalian tinggal menampilkan PowerPoint kalian dalam tampilan slideshow, kemudian melakukan presentasi seperti biasa, karena aplikasi screen recorder yang aku gunain ini, selain melakukan rekaman layar, dia juga sekaligus sudah melakukan rekaman suara pada saat aku melakukan presentase. Jadi pada saat aku nampilin ini, aku tinggal ngomong deh, mau jelasin apa aja. Tinggal di next, bla 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 bla, ngomong sampai selesai. Tapi kalau misalnya kalian ada coret-coretan atau hitung-hitungan, kalian bisa menggunakan pen tablet seperti yang aku tunjukin tadi. Caranya itu biasanya aku hubungkan dulu ke komputer seperti ini. Kemudian akan ada pena ataupun pensil buat nulis-nulisnya. Jadi caranya itu kayak nulis seperti biasa aja. Di intinya, pen tablet ini itu fungsinya sama seperti mouse, cuma kita akan menggerakkan kursornya itu menggunakan pena yang telah disediakan. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan aplikasi untuk gambar, fungsinya sama seperti kursor atau mouse pada umumnya. Nah, kalau misalnya di sini aku mau ngelakuin coret-coretan, biasanya aku menggunakan PowerPoint juga sebagai backgroundnya. Misalnya di sini aku tambahkan slide baru.
Kemudian aku menggunakan background yang putih biar bisa kelihatan. Di sini aku emang udah nyediain background untuk aku bisa coret-coret. Kemudian kita adjust ukurannya. Selanjutnya aku bakal buka aplikasi gambar aku yang aku sebutin di awal tadi, yaitu aplikasi IPEVO Annotator. Nah, ini di aplikasinya. Aku suka aplikasi ini karena aku bisa mencoret-coret di layar manapun walaupun tidak menggunakan canvas background untuk menggambar. Jadi, walaupun di sini tampilannya PowerPoint, aku langsung bisa melakukan coret-coretan di atasnya. Jadi, tampilan aplikasinya seperti ini kalau misalnya udah kita buka. Kalau misalnya aku ingin mulai untuk melakukan coret-coret, aku tinggal mengklik icon pena atau pensil ini, kemudian aku langsung bisa menulis di atas layar seperti ini, atau menulis di atas apalah, menulis secara elektronik intinya ya. Di sini aku juga bisa mengadjust warnanya, bisa menghapus kalau misalnya ada yang salah. Intinya seperti itu ya. Selain menggunakan aplikasi IPEVO ini, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Paint untuk laptopnya yang pakai Windows, karena di sini aku pakai MacBook, gak ada Paint-nya, jadi aku pakai aplikasi IPEVO. Nanti di Paint itu kalian langsung tinggal tambahkan gambar yang akan kalian pilih sebagai background, kemudian kalian bisa langsung coret-coret seperti biasa. Kalau misalnya kalian udah selesai melakukan persentase coret-coret, kalian bisa melanjutkan lagi persentase kalian menggunakan slide PPT. Tinggal dilanjutin aja, tapi kalau udah selesai, kalian tinggal tutup. Kemudian di sini kalian bisa stop untuk melakukan screen recording. Kalau misalnya aku klik tombol stop ini, itu akan menyelesaikan proses rekaman. Nah, ini videonya udah jadi. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga, yaitu mengedit video. Biasanya aku bakal memotong bagian-bagian yang tidak aku butuhkan dan juga menambahkan musik latar belakang biar misalnya videonya itu nggak terlalu boring. Nah, di sini aku menggunakan aplikasi iMovie. Kemudian aku masukkan video yang baru saja aku rekam tadi. Import. Kemudian tambahkan di sini. Kemudian aku tambahkan musik latar belakang. Biasanya audionya itu aku adjust agar suaranya nggak terlalu kenceng ya. Paling aku milih 2% aja biar dia tidak menutupi suara aku yang sedang melakukan persentase. Kemudian kalau misalnya ada bagian yang tidak aku inginkan, aku potong seperti ini, kemudian aku hapus. Kemudian bagian misalnya pada saat aku ingin melakukan coret-coretan seperti ini kan masih kelihatan ya. Ini kan masih kelihatan ya bagian-bagian lainnya seperti PowerPoint ataupun aplikasinya, menu-menunya ini masih kelihatan. Biasanya ini aku adjust dengan menampilkan hanya bagian background papan tulisnya saja seperti ini. Nah, jadi deh. Nah, kalau misalnya udah selesai, kalian tinggal export videonya. Kasih nama Selanjutnya kalau misalnya videonya udah jadi, videonya kalian bisa upload ke sosial media, kalian bisa upload ke YouTube, atau misalnya videonya kalian ingin gunakan sebagai media pembelajaran kalian di kelas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Adef Berbagi Ilmu. Kali ini gue bakal ngebawain materi mengenai reported speech per 35. Lanjut, berarti 5N tambah 7N sama dengan 12N per 35 sama dengan 12 per 35. Berarti kita bisa bilang dong. Oke, itu tadi video mengenai gimana cara aku buat video pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian.
Mohon maaf kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi, karena memang sesimpel itu cara aku buat video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.